Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini mungkin untuk beberapa rekan sudah ditunggu cukup lama, karena memang sesi atau pertemuan kita hari ini akan sangat terpusat kepada pertempuran Qadisiyah. Pertempuran ini sebuah pertempuran yang bersejarah dan sangat penting, karena setelah perang Qadisiyah ini maka satu provinsi Irak itu yang tadinya dikuasai atau diduduki oleh Sasania, Persia, itu kemudian jatuh ke tangan umat Islam di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di pertemuan kita sebelumnya pekan yang lalu, Umar bin Khattab menginstruksikan kepada panglima di front ini, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk meluangkan waktunya mengirimkan utusannya kepada Raja Yazdegerd ketiga. Ternyata tidak berhasil, bahkan mendapatkan cemoohan ya. Ajakan untuk masuk Islam itu kemudian dilakukan kembali 2 kali lagi, ketika panglima yang ditunjuk oleh Yazdegerd yang bernama Rostam atau Rustam itu kemudian juga mengalami kebuntuan. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini kita akan melihat Sa'ad bin Abi Waqqas secara jumlah itu kekalahan atau kekurangannya sekitar 1:3. Bala bantuan yang dimintakan itu datangnya bertahap. Kemudian Umar bin Khattab juga meminta supaya Abu Ubaidah yang menjadi panglima di front Syam untuk mengirimkan sebagian pasukannya, karena dulu sebelum perang Yarmuk di Syam, di Yordan sekarang, itu Umar bin Khattab pernah meminta pasukan yang ada di front Irak untuk pindah ke front Syam bersama panglima yang sudah terkenal, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, sekarang tentu saja kondisinya agak sedikit berbalik, dan Qadisiyah itu sebenarnya mungkin baiknya seandainya secara teknis bisa dilakukan, sebaiknya dibahasnya kurang lebih bersamaan dengan Yarmuk, karena selisih waktunya hanya 3 bulan. Jadi pada saat pergerakan-pergerakan di Irak itu, Sa'ad bin Abi Waqqas belum mendapatkan kepastian tentang bagaimana nasib umat Islam yang ada di Syam, yang juga secara jumlah kekalahannya jauh sepertinya daripada yang di Irak. Jadi 2 peristiwa besar ini yang kemudian melegakan umat Islam yang ada di Madinah dan membawa Umar bin Khattab untuk sujud syukur
Jadi Umar bin Khattab itu digambarkan di Futuhul Buldan setiap hari selalu keluar dari kota Madinah ke perbatasan kota Madinah untuk menunggu kabar, ya, menunggu penunggang kuda yang datang dari dua arah, baik yang dari Syam, berarti dari arah Khaybar dari utara, maupun kabar yang berasal dari Irak, pasukannya Sa'ad, berarti dia menunggu ke arah Wadi Al-Aqiq. Jadi ada dua titik yang selalu dikunjungi Umar setiap hari, ya. Nah, berkenaan dengan itu, bagian terakhir dari diplomasi yang dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Rib'i ibnu Amir, orang yang saya katakan di pertemuan sebelumnya berperawakan kurus dan kecil, pendek maksudnya, ya. Rustam kemudian bertanya kepada dia, ini setelah negosiasi ajakan dakwah tidak berhasil langsung kepada Yazdegir. Rustam kemudian mengatakan, apakah engkau pemimpin mereka? Rib'i kemudian menjawab, tidak, tetapi kaum muslimin ibarat satu jasad atau jasad yang satu. Yang paling rendah dari mereka dapat memberikan jaminan keamanan atas orang yang paling tinggi kedudukannya. Dan ini untuk sebuah perkataan dari seorang utusan kepada seorang panglima Sasania yang merasa dirinya ditakuti banyak orang, disegani. Ini sebuah jawaban yang sedikit menggoyahkan keyakinan dia untuk menang atas umat Islam, ya. Kita akan perhatikan dari dialog selanjutnya. Rustam kemudian setelah mendapatkan jawaban yang tidak diduga ini, kemudian mengumpulkan para petinggi-petingginya, kaumnya, komandan-komandan lapangannya, terus dia meminta pendapat. Pernahkah kalian melihat yang lebih mulia dan lebih benar dari perkataan laki-laki tadi atau laki-laki ini? Ya. Ini wujud penghormatan dari Rustam kepada seorang Rib'i. Kemudian orang-orang ini menjawab, janganlah engkau terpengaruh oleh apapun dari ajakannya dan dari menyeru agamamu kepada, maaf, kata-kata yang tidak sopan, anjing itu. Jadi yang lain melihat Rib'i ini tidak pantas untuk menjadi seorang utusan, apalagi ini utusan yang secara formal kemudian diberikan mandat untuk menyetujui apapun yang menjadi pilihan Rustam. Jadi mereka merasa terhina, ya. Dari mana mereka melihat terhina? Karena dia mengatakan selanjutnya, tidakkah engkau melihat pakaiannya, ya. Jadi pakaian ini merupakan simbol-simbol kenegaraan pada saat itu. Dan kita ketahui dari kajian sebelumnya bahwasanya pakaian yang dipakai oleh Rib'i ini pakaian yang sangat sederhana mungkin, ya. Bahkan digambarkan di Futuhul Buldan itu pakaiannya itu kain yang kasar, ya. Tidak pantas kalau menurut matanya orang Persia seorang komandan, seorang wakil, seorang utusan berpakaian sedemikian rupa. Kemudian hanya saja Rustam melihat sesuatu tidak terkecoh oleh kulitnya. Kalau bahasa kita itu kadang-kadang menilai buku dari sampulnya. Jadi dia tidak menilai buku dari sampulnya, ya. Apa yang dia katakan? Celakalah kalian, janganlah kalian melihat dari pakaiannya, akan tetapi lihatlah dari pendapat, perkataan, dan jalan hidupnya, ya. Kenapa dikatakan tiga hal itu? Pendapat ini berarti mewakili Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dia mewakili pasukan yang begitu banyak yang sudah diketahui kehebatannya di periode sebelumnya ketika Khalid bin Walid dan Al-Muthanna masih berada di situ. Kemudian perkataannya itu tidak pernah ada keraguan di dalamnya, singkat, padat. Dan kemudian jalan hidupnya, dia bisa melihat bahwasanya orang ini secara strata sosial rendah. Dari pandangan secara materi mungkin dia seseorang yang du'afa, tidak memiliki apa-apa, tetapi cara dia berbicara menunjukkan bahwasanya ad-dinul Islam yang dia yakini kebenarannya, sebagaimana para sahabat siapapun yang dikirim. Kan pernah ditanya apakah ada orang yang bisa engkau kirim lagi, Rib'i dalam sebelumnya mengatakan siapapun yang dikirim jawabannya sama. Ini yang membuat Rustam itu menjadi gugup, gitu. Kenapa dia menjadi gugup? Karena dia mungkin punya ratusan ribu pasukan, tetapi dia tidak mempercayai satupun di antara mereka untuk mewakili kepentingan Sasania.
Sehingga untuk dialog-dialog seperti ini dia harus turun sendiri. Sedangkan dia berkaca dari kacamata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dia bisa mengirimkan siapa saja, jawabannya sama. Itu menunjukkan keteguhan. Itu menunjukkan sebuah prinsip yang dipegang kuat. Ya, tidak ada orang yang misalnya lebih mudah di lobi, tidak ada orang yang kemudian pendapatnya meragukan. Semua jawabannya sangat firm, sangat meyakinkan. Itu yang kemudian membuat Rustam sempat cukup lama sebelum kemudian mengambil keputusan untuk tetap berperang. Nah, beberapa catatan ketika negosiasi berakhir, kabar kemenangan muslimin dari perang Yarmuk itu datang. Jadi ini merupakan busyra dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah diskusi panjang, diplomasi beberapa kali itu kemudian tidak membuahkan hasil, ya, pilihan yang tiga itu tidak satu pun kemudian berkenan bagi Rustam. Kemudian tidak lama setelah itu ada kabar dari Madinah, bukan langsung dari Syam, tetapi dari Syam memberikan kabar ke Madinah, dari Madinah memberikan kabar ke front Irak. Kalau kita lihat itu ratusan kilometer jaraknya, tanpa ada media-media secanggih sekarang. Ya, ini yang menunjukkan kalau kemudian di antara kedua front dan Madinah tersebut memiliki jalur komunikasi yang efektif. Ya. Setelah diteruskan ke Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'ad semakin yakin kalau apapun hasilnya, ya, sebagaimana Umar bin Khattab pernah memberikan peringatan kepada sahabat-sahabat yang meminta bantuan, bahwasanya yang memenangkan engkau itu bukan jumlahmu, ya, sesungguhnya yang memberikan kemenangan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kemudian menjadi catatan yang penting. Ada beberapa catatan prakodisia secara khusus, karena saya setelah ini nanti ada sekitar 6-7 slide yang isinya hanya peta. Jadi catatan ini saya kumpulkan di depan sebagai catatan kita, nanti kalau memang perlu diulang. Jadi setelah Khalid bin Walid meninggalkan front Irak, Kaisar Yazdegerd, ya, yang ketiga itu membangun aliansi dengan Kaisar Heraklius. Jadi Persia dan Bizantium yang sejatinya merupakan seteru, lawan, ya, bersaing untuk merebutkan katakanlah wilayah Timur Tengah sekarang, ya, ternyata untuk menghadapi serangan umat Islam itu merasa perlu untuk bersekutu, merasa perlu untuk kemudian menggabungkan kekuatan. Nah, hanya saja pada saat terjadinya kesepakatan itu, Heraklius jauh lebih siap daripada Yazdegerd. Yazdegerd waktu itu masih kecil, masih belasan tahun, dan ibunya yang mengambil kendali. Setelah dia beranjak dewasa, baru kemudian dia mengambil secara langsung keputusan-keputusan itu. Sehingga pada saat bulan Mei 636 Masehi, Heraklius itu melakukan serangan yang kemudian ujungnya adalah pertempuran Yarmuk. Itu baik Yazdegerd maupun Rustam tidak berhasil, tidak mampu kemudian menggelar pasukan secara bersamaan, sehingga serangan yang direncanakan untuk menyerang dari dua sisi tidak berhasil, sehingga umat Islam bisa menghadapinya satu demi satu. Nah, perjanjian ini kemudian bocor, ya, dan sampai kepada Umar bin Khattab. Dari mana tidak pernah dijelaskan. Mendapatkan bocoran rencana ini, sehingga pada saat itu dia melihat di antara dua kekuatan ini yang paling mendesak, paling urgent adalah front Syam, ya, sehingga pasukan yang waktu itu dikirimkan bersama Khalid bin Walid itu membuat kemenangan itu menjadi sedikit lebih tertolong. Yang ketiga, Umar kemudian mengirim balik pasukan, dan syarat Umar adalah, Umar mengatakan pasukan yang dikirim balik itu haruslah mereka yang turut serta langsung di perang Yarmuk. Jadi veteran Yarmuk yang dikirim, ya. Umar hanya mewajibkan 6.000, ya, tetapi siapapun yang mau ikut selama dia veteran Yarmuk, ya, ahli Yarmuk, ini kemudian diperbolehkan. Besar pasukan yang dipimpin oleh Yazdegerd yang dia serahkan kepada Rustam itu sekitar, ada yang mengatakan 180, ada yang mengatakan 200.000, kurang lebih di situ. Ada juga yang mengatakan di bawah itu, tetapi tentu saja masing-masing sejarawan itu punya sumber-sumbernya masing-masing. Satu hal yang unik di perang Qadisiyah ini, Yazdegerd ini mengerahkan pasukan yang dikenal dengan pasukan gajah. Ini pasukan gajah berbeda dengan pasukan gajah yang dibawa oleh Abraha. Kalau Abraha itu melalui Yaman masuknya, dan itu merupakan gajah-gajah Afrika.
Sedangkan gajah yang dibawa oleh Yazdegerd dan dibawa oleh Rustam ini merupakan gajah-gajah dari India. Ya, kalau kita telusuri beberapa ratus atau ribuan tahun sebelumnya, kita ketahui Persia itu wilayahnya terbentang dari India sekarang sampai ke Turki modern sekarang. Ya. Jadi memang dia memiliki pasukan dari berbagai suku. Nah, pasukan yang kemudian mengendarai kuda perang ini adalah bukan orang Persia asli, tetapi orang-orang keturunan dari India, dari lembah Indus. Nah, melihat pasukan yang jumlahnya sangat banyak, kemudian Umar bin Khattab menganulir kebijakan sebelumnya di Yarmuk. Kalau sebelumnya di Yarmuk itu hanya mengirimkan pasukan-pasukan yang sukunya tidak pernah terlibat perang Riddah. Jadi perang Riddah ini ada sebuah masa ketika setelah Rasulullah SAW wafat, ya, kemudian digantikan oleh khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu kemudian banyak suku-suku yang kembali jahil. Ya, disebutkan oleh di dalam beberapa sirah maupun tarikh, orang-orang ini orang-orang murtad, makanya kemudian disebut ridda. Ya. Jadi orang-orang yang kembali kepada kejahiliaan. Nah, melihat jumlah pasukan yang begitu banyak, Umar kemudian menghapus kebijakan sebelumnya, dan dia kemudian memperbolehkan suku-suku yang tadinya pernah murtad untuk ikut serta ke dalam Qadisiyah ini, dengan syarat mereka kemudian melakukan taubatan nasuha secara berjamaah, secara beramai-ramai, diambil persuku oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ini mungkin beberapa catatan. Nah, kita masuk. Sebelum saya masuk ke peta-peta ini, satu hal yang saya hadapi waktu mencoba menyusunnya adalah kalau Yarmuk itu catatan sejarah baik dari Muslim maupun Bizantium, Romawi Timur itu lengkap. Kita bisa gampang mencari tempat titiknya. Tetapi di perang Qadisiyah ini agak sulit mencarinya. Ya, sumber-sumber yang saya dapatkan baik itu yang kontemporer maupun yang 100-200 tahun setelah kejadian itu hanya menggambarkan peta-peta yang sangat peta buta, saya katakan seperti itu. Ya. Sehingga beberapa tempat ini mungkin hanya perkiraan yang paling mendekati. Saya tidak berani mengatakan ini tempat sesungguhnya. Ya. Apalagi kemudian kita ketahui setelah Irak ini jatuh ke tangan umat Islam, Umar bin Khattab itu melalui salah satu diwannya itu banyak memperbaiki dam-dam, ya, memperbaiki tanggul-tanggul, ya, yang rusak akibat pertempuran maupun rusak karena tidak pernah diurus oleh Sasania. Ya. Ini menggambarkan betapa pada saat itu banyak sekali irigasi yang rusak, banyak lautan. Ya, disebut lautan mungkin karena daerah antara Basrah dengan Kufah ini adalah daerah-daerah yang bisa dikatakan berawa. Mungkin dulu airnya lebih banyak daripada sekarang, sehingga dicatat oleh ilmuwan, oleh sejarawan-sejarawan zaman dulu disebut bahar atau laut. Ya. Beberapa fitur yang saya temukan. Pertama, untuk mengatakan garis biru itu merupakan sungai Eufrat atau Al-Furat, itu butuh zoom in dan zoom out berkali-kali. Ya. Dan kita ketahui ada dua sungai besar di Irak. Yang pertama sungai Tigris yang melewati Baghdad sekarang, atau dulu namanya Ctesifon, ibu kota Sasania. Ada juga sungai yang disebut Eufrat. Eufrat ini lebih ke barat daripada Tigris. Hanya saja Eufrat ini melewati beberapa lembah, beberapa tempat-tempat yang berawa, sehingga dia pecah jadi beberapa anak sungai. Ya. Saya bisa memahami itu karena saya juga datang dari tempat yang banyak sungainya di Sumatera Selatan. Jadi betapa kadang-kadang sungai itu kalau musim airnya lagi banyak, maka dia akan melalui satu jalur tertentu. Nanti di mana dia musim agak kering, ada jalur lain yang dia lewati. Jadi tidak selalu sungai itu seperti itu. Nah, sungai Furat ini kemudian yang cabang yang kemudian lebih dekat ke kota Hirah ini, atau lebih dekat nanti ke Palagan Qadisiyah ini, adalah jalur yang dulu dikenal sebagai sungai Bahr Al-Atiq. Kemudian satu hal yang saya temukan lagi yang menyulitkan mencari tempat yang paling mendekati, saya tidak katakan pas, adalah adanya Khandak Sabur. Ya. Khandak Sabur itu sesuatu, saya bongkar beberapa kitab, penjelasan yang paling mendetil hanya mengatakan Khandak Sabur ini adalah upaya yang dilakukan oleh seorang
raja Persia juga, tetapi bukan dari Sasania, bernama Sapor kedua. Kemudian namanya jadi Sabur karena dibaca oleh orang Arab seperti itu. Ya. Kenapa dia membangun ini? Tidak banyak yang bisa menjelaskan. Ada yang mengatakan untuk irigasi, karena memang pada saat itu banyak terjadi kekeringan, untuk mengalirkan sungai Furat ini ke tempat-tempat yang tidak mendapatkan air. Ada juga yang mengatakan ini sebagai satu khondak untuk menjaga supaya bangsa Arab yang di era jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus itu sering menyerang daerah sini. Ya. Nah, kalau misalnya ini bisa diterima, poin kedua ini bisa diterima, sebagaimana Tabari juga mencatat seperti itu, untuk bertahan. Jadi kata-kata khondaqo itu spesifik, artinya parit militer. Maka kita bisa mengatakan bahwasanya ketika Madinah pernah dikepung oleh pasukan Ahzab, dan kemudian salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, orang Fars, itu kemudian mengusulkan untuk menggali khondak dengan bahasa yang sama, berarti bisa jadi ini merupakan salah satu pelajaran yang dia ambil dari interaksi dia bersama khondak Sabur. Yang ketiga, ada satu lagi khondak yang namanya Al-Buwaib. Al-Buwaib ini sekitar sekarang itu dari Kufah sampai ke kota Najaf. Ya, dua wilayah ini dia menghubungkan, dan di sini kemudian ada yang dikenal dengan Bahrun Najaf. Jadi ada sebuah danau besar, saking besarnya disebut laut. Satu lagi fitur yang harus saya jelaskan adalah sungai yang meliuk-liuk, ya. Yang terus terang saya tidak bisa menemukan persis lagi jalurnya, walaupun sudah saya zoom sedekat-dekatnya. Hanya saja perlu kita ketahui ada yang namanya Danau Al-Jauf. Jadi kira-kira petanya seperti ini, ya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Pasukan Sasania datang dari utara, ya. Pada saat itu Rostam datang duluan, kemudian Hormuzan datang juga. Mereka mendirikan tenda di sekitar Najaf. Kemudian dua lagi pasukan yang dia posisikan agak ke selatan, ya, Bahman sama Jalianus. Ini beberapa bahasa akhirnya saya gabung. Dan yang ketiga itu adalah Birzan dan Mahram. Jadi ada 5 panglima di bawah Rostam. Ya. Kalau kita lihat posisinya semua selalu berada di belakang air atau di belakang khondak, ya. Jadi posisinya sangat defensif. Di mana Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya. Sebelum di mana Sa'ad bin Abi Waqqas, kita akan melihat ada 4 benteng yang tanpa sebab-sebab yang jelas tidak pernah dipergunakan oleh Rostam. Ya. Jadi Rostam posisinya agresif. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu posisinya agak ke selatan, ya. Agak ke selatan, dan sebagaimana instruksi yang diberikan oleh Umar bin Khattab, bahwasanya saat tidak berpindah dari titik itu, ya, tidak berpindah dari titik itu. Jadi posisinya agak sedikit ke selatan. Jumlah pasukan perkiraan yang kedua 50 sampai 100 ribu, yang tadi mengatakan 180 sampai 200 ribu, sedangkan muslimin 30 sampai 36 ribu, kalau yang tadi 50 ribu. Ala kulli hal, perbandingannya selalu 1:3 atau mungkin lebih. Ini disposisinya, ini penyebarannya. Ya. Kalau kita perhatikan secara sekilas, maka Rostam berada agak sedikit ke belakang, sedangkan Sa'ad berserta pasukannya belum dipecah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas karena mengikuti perintah Amirul Mukminin. Bagaimana jalurnya? Jadi kalau kita lihat dengan kecepatan yang sangat luar biasa, ya, Rostam, Bahman, dan Jalianus itu segera mengambil posisi di sebelah timur dari sungai Al-Furat. Dan kemudian untuk kedua pasukan yang masih tertinggal di atas, dia majukan sedikit. Satu-satunya pasukan yang dia tidak gerakkan ini adalah Mahram. Mahram ini pasukan yang ditinggalkan di belakang untuk bertahan di titik yang banyak benteng tersebut, yang saya berikan bintang-bintang merah, ya. Nah, ini juga merupakan satu tantangan tersendiri untuk mencari khondak, karena khondak tersebut sudah tidak ada lagi. Satu-satunya sungai yang mengalir di situ itu saya asumsikan sebagai bekas galian yang kemudian tererosi, dan kemudian air pun mengalir di situ, sehingga sungai dia menjadi sungai yang mungkin tidak natural, tetapi saya tidak menemukan fitur-fitur lain di sekitar ini. Jadi ada 2 jalur, ada sungai Atik, ini sungai
Eufrat, kemudian dari sini bertemu dengan Khandaq Sabur. Posisinya kurang lebih seperti ini, Jalianus di depan, Bahman dan Rostam di belakang. Jadi dia berlapis-lapis. Melihat Sa'ad bin Abi Waqqas selama fase diplomasi itu tidak pernah meninggalkan posisinya, maka Rostam merasa dia perlu mengambil inisiatif, sehingga titik-titik yang bisa dipakai, dia tahu umat Islam itu memiliki pasukan kavaleri yang bagus. Mereka tidak tahu apakah Khalid bin Walid ada di sana. Jadi semua jalur yang memungkinkan pasukan kavaleri itu melewati barisan-barisan pertahanan mereka dia tutup. Jadi kalau kita lihat nanti di sebelah utara dari Hormuzan ini adalah rawa-rawa, Khandaq pula dilindungi oleh Khandaq. Kemudian Mahrah ke selatan ini wilayahnya sedikit pada saat itu musimnya banjir, sehingga satu-satunya wilayah yang bisa berhadap-hadapan pada saat itu adalah persis berhadapan dengan Khandaq Sabur dan Sungai Tigris. Panjang front yang nanti akan kita bahas itu sepanjang 4 km. Jadi pasukan itu berhadap-hadapan sepanjang 4 km. Lebih pendek sedikit daripada Yarmouk di pembahasan sebelumnya. Saya zoom lagi. Jadi kalau di sini kita zoom lagi ke wilayah Jalianus. Ini Sungai Al-Atiq, Khandaq Sabur. Kenapa saya hitam putihkan? Karena kalau saya menggunakan foto yang asli, maka akan terlihat sebenarnya ini rumah-rumah modern dengan jalan-jalan modern. Jadi tolong diabaikan. Tidak ada rumah di situ dan tidak ada jalan-jalan modern. Yang ada pada saat itu hanya Sungai Atiq yang berbelok sedemikian rupa, dan kemudian Khandaq Sabur yang waktu itu tidak terhubung langsung kepada Sungai Al-Atiq. Jadi yang lainnya anggap tidak ada. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad, melihat pasukan sudah berkumpul dalam jumlah yang banyak, kemudian Sa'ad membangun sebuah jembatan di atas Khandaq Sabur supaya pasukan itu kemudian berbaris lebih dahulu. Jadi satu hari sebelumnya pasukan itu sudah berbaris lebih dahulu. Tidak kalah dengan kecepatan yang menakjubkan, di esokan harinya Rustam kemudian membangun 2 jembatan sekaligus yang membentang di atas Sungai Atiq. Kalau dari Taubari, jembatan yang agak ke selatan ini bukan merupakan jembatan, tetapi tanah yang benar-benar diuruk, benar-benar dijatuhkan ke sungai, sehingga sungai itu untuk beberapa waktu terhambat jalurnya, dibendung sedemikian rupa. Banyak kemudian analisis kenapa sampai dibendung, karena dengan mengeringnya, karena kita tahu sungai ini mengalir dari utara ke selatan, dari Irak bagian utara sampai ke Teluk Basra, Teluk Parsi. Dengan mengeringnya sungai yang ada di selatan Sungai Al-Atiq, memungkinkan pasukan-pasukan gajah itu untuk kemudian menyeberang. Jadi ada 2 teori yang mengatakan gajah-gajah itu menyeberang lewat jembatan, tetapi banyak yang menyangkal karena jembatan itu harus dibuat super berat dan kemudian pada saat itu tidak memungkinkan dengan kondisi yang ada. Ada yang mengatakan dengan ditutupnya Sungai Atiq, kemudian sungai itu tidak sampai habis, tetapi kemudian surut sehingga cukup untuk bisa dilewati pasukan bergajah yang begitu banyak. Jumlahnya ada 33. Nah, dibentangkan kemudian dibagi 5 divisi, sedangkan umat Islam dibagi ke dalam 4 divisi. Pertempuran pertama, sebagaimana yang sudah sering kita temukan dalam sirah nabawiyah, adanya perang tanding atau mubarizun. Jadi perang tanding ini adalah sahabat-sahabat, pemuka-pemuka suku yang kemudian maju ke depan, kemudian dari lawan, dari Sasania juga maju, dan terjadilah perang tanding. Di sini kemudian tidak disebutkan orang-orang yang bertanding, hanya saja korban yang jatuh, orang-orang yang syahid itu antara muslimin dengan yang terbunuh dari kalangan Sasania itu kurang lebih sama, sehingga tidak ada efek langsung kepada moral kedua pasukan. Di hari pertama pertempuran, kalau tadi bisa dikatakan pendahuluan atau pembukaan, itu Hormuzan dengan Jalianus menyerang seluruhnya ke sebelah sayap kiri atau sayap sebelah kirinya muslimin, dengan hujan panah yang banyak, dan kemudian untuk pertama kalinya pasukan Islam sebelumnya hanya desas-desus itu melihat pasukan gajah dalam jumlah yang banyak, itu kemudian menyerbu, kemudian diikuti di belakangnya pasukan berkuda dan di belakangnya lagi pasukan infanteri. Jadi 3 lapis seperti itu. Pada awalnya pasukan Islam bertahan, tetapi dengan adanya gajah ini
Ini gajahnya tidak dilepas begitu saja, tapi gajah yang di atasnya ada tempat untuk berlindung tentara. Jadi biasanya 3 atau 4 pasukan yang ada di atas, itu yang kemudian mereka biasanya bisa melesatkan panah. Satu orang yang menjadi pawangnya, kira-kira seperti itu ya. Dan kita perhatikan di hari pertama itu sekitar zuhur, ba'da zuhur, pasukan itu terdorong sampai hampir terdesak masuk ke Khandaq Sabur. Jadi pasukan pada saat itu agak sedikit terdesak sisi kiri. Nah, pada saat inilah kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ini kenapa dia sampai di sini? Sebentar. Oke, tadi ada kesalahan teknis. Jadi Sa'ad kemudian memerintahkan Abdullah bin Al-Mu'tim, ini kepala suku yang berjaga, yang memimpin di sebelah kiri, untuk mengerahkan pasukan kavaleri. Tetapi pasukan kavaleri ini kemudian takut justru dengan gajah-gajah tadi, sehingga pasukan ini tidak efektif untuk menahan laju serangan pasukan gajah ya. Bahkan pada saat itu juga ada seseorang yang bernama Jarir bin Abdullah itu mencoba menyerang balik dari belakang, tapi juga tidak berhasil. Jadi gajah ini belum ditemukan cara efektif untuk menghambatnya. Saat kemudian menambah jumlah pasukan yang berada di sebelah kiri tengah ya, di situ ada Zuhra bin Al-Hawiyah sama Hamal bin Malik. Nah, pasukan inilah kemudian yang pertama kali berhasil menemukan salah satu titik lemah dari gajah tersebut ya, jadi mereka membagi 2 pasukan. Jadi ada pasukan yang memanah ke atas, jadi orang-orang yang di atas itu bersembunyi. Pasukan yang di bawah ini turun ke bawah gajah, mengambil resiko syahid ya, di bawah gajah terinjak, kemudian mencoba memutus tali-tali yang mengikat benteng yang ada di atas. Jadi kalau kita bisa membayangkan gajah di atasnya ada semacam rumah-rumah gitu, dan diikat dengan tali atau diikat dengan kulit. Nah, yang pasukan yang di bawah inilah yang kemudian banyak syahid. Karena apa? Tidak semua orang kemudian bisa berada di persis di bawah gajah itu. Banyak yang terinjak, banyak yang kemudian yang tidak berhasil cukup gesit itu dibelit oleh belalai dan kemudian dilemparkan. Jadi banyak sahabat yang kemudian masuk di bawah itu menjadi korban ya, menjadi syuhada. Tetapi sebagian berhasil memutuskan itu. Jadi kita bisa membayangkan rumah-rumah yang di atas itu kemudian oleng, jatuh. Tetapi jumlahnya tidak cukup banyak untuk memukul pasukan ini mundur pada hari pertama ya. Dan bantuan pasukan yang datang dari sebelah kiri tengah ini mengakibatkan pasukan tadi mundur lagi ke belakang. Dan kemudian akhir dari hari pertama serangan Sasania itu berakhir hampir seri. Kemudian masih di hari pertama, tetapi ba'da asar, ini kemudian ada pasukan yang di sebelah kiri, sayap kiri kalau kita melihatnya dari arah Hormuzan dari utara, Bahman dan Mahran melakukan serangan yang sama. Hanya saja di sebelah kiri dan di sebelah kanan gajah yang menyerang itu kemudian ada pasukan-pasukan. Jadi mereka belajar kalau di sisi sebelah sana itu pasukan muslimin itu sebagian berhasil memotong tali yang ada di bawah itu, mereka kemudian tutupi samping-sampingnya ya. Sehingga serangan ini cukup telak ya, pasukan itu terpukul mundur dan sebagian dari pasukan muslimin ini masuk ke dalam jurang atau masuk ke dalam Khandaq dari Sabur tadi. Nah, melihat kondisi seperti ini, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengirimkan Asim bin Amr ya, dan jumlah pasukannya cukup banyak dan melakukan, jadi pasukannya datang 2 gelombang. Pasukan pertama adalah pasukan berkuda yang membuat pasukan yang mengelilingi gajah ini porak-poranda. Baru kemudian pasukan yang kedua yang lebih efektif, jadi mereka menggunakan pedang yang diikat jadi 2, jadi diletakkan di bawah perut gajah itu kemudian untuk ditarik bersama-sama sehingga rumah-rumah yang ada di atasnya jatuh ya. Jadi setiap kali muslimin ada taktik baru kemudian ditutup lagi oleh Sasania, kemudian dicarikan lagi taktik yang baru untuk menetralisir pasukan gajah ini ya. Pasukan gajah ini mundur, tetapi kemudian pada saat itu umat Islam tidak berhasil. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak melihat kalau pasukan ini bisa menyerang langsung karena memang waktunya sudah hampir maghrib. Kemudian Sa'ad
radhiyallahu an ini kemudian memanfaatkan keletihan pada kedua pihak, baik Sasania maupun umat Islam, untuk kemudian maju menyerang, untuk tidak memberikan gambaran, impresi seolah-olah umat Islam itu kelelahan. Jadi ada serangan padahal mereka letih, tapi kemudian pasukan itu maju, ya, dan kemudian untuk kembali lagi ke belakang menjelang tengah malam. Dan hari ini, hari tersebut dikenal dengan istilah Yaumul Armath atau hari kekacauan, karena pada saat itu belum jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hari kedua, nah hari kedua ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu, hari yang melegakan umat Islam, karena hari kedua ini, ya, dimulai tentu saja dengan pertempuran Mubarizun dan seterusnya, tetapi kemudian datang pasukan dari arah Syam, dari arah Syria, ya, dari arah utara, dipimpin oleh Al-Qa'qa' Ibnu Amir At-Tamimi dan Hashim bin Utbah. Hashim ini masih sepupunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi pada saat mereka datang, mereka membangun satu jembatan baru, ya, dan pasukan ini kemudian diperintahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk datangnya itu secara demonstratif dan secara bertahap. Jadi mereka membawa bendera yang besar, datangnya itu bergelombang, ya, memenuhi sebanyak mungkin tempat-tempat yang kosong, yang celah-celah yang kosong di antara 4 kesatuan besar ini, ya. Yang ingin disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seolah-olah pasukan ini yang datang lebih besar daripada jumlah aslinya. Itu yang diinginkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Melihat jumlah pasukan yang begitu banyak, sedangkan pasukan Sasania tidak mendapatkan bantuan sama sekali, pada saat itu terjadilah mulai sedikit tanda-tanda kemerosotan semangat tempur dari pasukan Sasania, ya. Apalagi kemudian Al-Qa'qa' ini termasuk salah satu letnannya dari Khalid bin Walid. Jadi orangnya cukup cerdas, sehingga pada saat itu dia tidak memiliki gajah sebagai salah satu alat tempur yang pada saat itu menguntungkan. Sehingga apa yang dia lakukan, maka unta-unta itu dia berikan kamuflase, jadi dibuatkan tutup sedemikian rupa. Sampai sekarang saya coba search, tidak pernah ketemu ide ini, dan ini hanya dicatat di satu kitab saja, yaitu kitab Tarikh Tabari. Jadi hanya dikatakan Al-Qa'qa' ini membuat kamuflase tutupan sekedup, tetapi sekedup ini kemudian diwarnai sedemikian rupa sehingga dikatakan di situ seperti bermuka buruk, saya katakanlah seperti monster, kira-kira seperti itu, ya. Dan ini kemudian dimajukan ke depan sehingga dalam beberapa kali pertempuran itu pasukan kavaleri dari Sasania yang jumlahnya lebih banyak itu terpukul mundur karena mereka seolah-olah melihat gajah dari sisi pasukan umat, dari sisi garis pertahanan umat Islam, ya. Hanya saja trik ini tidak bisa dipakai beberapa kali karena lama-kelamaan ada juga yang kemudian berhasil mereka pukul dan mereka buka, ternyata di dalamnya hanya unta. Hanya saja pakaiannya cukup besar, seolah-olah dia binatang yang 2-3 kali lipat lebih besar, lebih tinggi daripada unta biasa, ya. Tapi Al-Qa'qa' ini berhasil mempertahankan hari kedua dari pertempuran ini dengan baik. Nah, satu hal lagi jasa Al-Qa'qa' adalah dia ini termasuk penunggang kuda yang berani, dan dia bersama sukunya itu memilih beberapa penunggang kuda yang terbaik dan mereka mencoba menerobos. Jadi semacam pasukan yang berani melemparkan dirinya ke barisan musuh pada saat itu, dan mereka berhasil mendatangi perbatasan atau titik pertahanan Bahman. Untuk pertama kalinya Panglima Bahman ini kemudian terbunuh, ya, oleh pasukan dan kesatuan Al-Qa'qa'. Kemudian hari tersebut dikenal dalam sejarah Islam sebagai Yaumul Aghwath. Aghwath ini adalah bala bantuan. Jadi hari yang pertama adalah hari kekacauan, hari kebingungan, yang kedua adalah hari bala bantuan, ya. Ternyata kedatangan pasukan-pasukan veteran dari Yarmuk ini membawa energi baru, ya. H3, ya, H+3, hari yang membutakan gajah. Disinilah kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan ide, ya, kalau untuk menyerang lewat bawah dan memanah pasukan yang di atas ini membutuhkan banyak orang, kerjasama yang baik, ya, teamwork yang baik, maka akhirnya pasukan yang disiapkan untuk menangkal pasukan gajah adalah hanya pasukan yang menggunakan lembing dan panah, ya. Dan semua orang
tidak terkecuali dimanapun posisinya mengarahkan anak panah maupun lembingnya ke arah mata gajah. Dan pada saat itu gajahnya hanya ditutup dari samping, jadi ada tutupan pelindung mata, tapi hanya di samping. Jadi pasukan itu untuk mengambil untuk melakukan pembidikan harus berada persis di depan gajah, di tempat yang paling berbahaya kalau gajah sedang melintas, kira-kira seperti itu. Nah, hari ketiga Rostam berpikir kalau kemarin salah seorang panglimanya sudah terbunuh, dia khawatir datang lagi pasukan dalam jumlah yang banyak, berarti berhasil tipu dayanya Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga pada saat itu dia menyuruh pasukannya bukan konsolidasi ke belakang sungai Al-Atiq, tetapi justru mendorong pasukan ini untuk terus maju ke depan, khawatir umat Islam semakin banyak lagi mendapatkan bantuan. Ya. Di sini beberapa profesor sejarah dan sejarah militer mengatakan titik baliknya justru di sini. Seandainya Rostam pada saat itu mundur ke belakang, memperbaiki kondisi, ya, menyemangati lagi pasukannya, belum tentu perang Qadisiyah itu hanya berjalan 4 hari, karena secara jumlah masih cukup banyak dan secara kesemangatan masih ada. Hanya saja Rostam melakukan sebuah blunder besar. Dia menduga sebagaimana yang sudah direncanakan Sa'ad, bahwasanya akan ada tambahan pasukan lagi. Kalau pasukan yang kemarin datang itu membunuh satu panglimanya, dia khawatir kalau datang lagi akan banyak lagi panglimanya yang akan terbunuh. Kemudian Rostam melihat celah setelah pertempuran yang demikian hebat, dia sendiri turun bersama pasukannya ingin membalas taktiknya Al-Qa'qa'ah. Dia bersama pasukan terpilihnya berkuda itu menerobos masuk, ingin langsung ke tenda atau bukan tenda tapi ke bangunan, ya, bangunan tua yang dijadikan pos pengawasan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad itu menggunakan semacam reruntuhan rumah yang cukup tinggi, ya, dibuat semacam tower, semacam menara yang dia bisa mengawasi seluruhnya, dan pasukan itu hampir sampai di sana, ya. Hanya saja pasukan-pasukan kavaleri yang ada di tengah itu bergerak dengan lincah, sehingga kejadian sebaliknya sebagaimana yang dialami oleh pasukan Sasaniyah tidak terjadi. Kemudian Sa'ad menilai bahwa tadi yang saya katakan, di mata gajah itu jumlah gajah yang kemudian ngamuk dan kembali balik ke garis Sasaniyah pada hari ketiga itu jumlahnya sangat banyak. Jadi setelah hari ketiga tidak lagi ditemui gajah-gajah di barisan terdepan, karena gajah-gajah yang berhasil dibutakan matanya itu kemudian menjadi tidak tahu arah dan tidak bisa dikendalikan oleh pawangnya, sehingga banyak yang mutar kembali arah 180 derajat dan masuk menyeruduk ke barisan pasukan Sasaniyah yang seharusnya berada di belakang gajah, ya. Jadi seperti itu Yaumul Amas, ya. Yaumul Amas itu hari kegaduhan, karena pada saat itu hari itu strategi atau taktik dari Sa'ad bin Abi Waqqas itu hampir seluruh gajah yang tersisa itu kemudian kembali ke belakang dan melindas siapapun yang ada di depannya, termasuk yang ada di atas itu kemudian nyawanya juga terancam. Hari keempat, hari yang terakhir atau disebut dengan Yaumul Qadisiyah, ini adalah pukulan telak. Jadi hari keempat ini dimulai sangat pagi. Jadi sebelum saya mulai, hari ketiga itu hari yang paling panjang pertempurannya. Hari pertama itu hanya sampai maghrib, hari kedua itu hanya lewat isya sedikit, hari ketiga itu sampai menjelang subuh. Jadi bisa dibayangkan pertempurannya dari katakanlah duha, kalau misalnya disebut duha, sampai kemudian subuh, menjelang subuh. Jadi pasukan itu yang tidak terbunuh, tidak syahid, itu sudah jelas kehabisan energinya, ya. Kita nggak usah perang, ya, kerja saja dari duha sampai subuh itu sudah pasti mengalami kemunduran secara fisik, ya. Apalagi ini kemudian di medan laga, tentu saja dengan kesulitan-kesulitan fisik yang luar biasa. Nah, pada saat pasukan ini kemudian mundur ke barisnya masing-masing, pasukan yang ada di Sasaniyah itu memang akhirnya kemudian tertidur lelap semua kecapean. Umat Islam itu tidak diberikan izin tidur oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kecuali setelah mereka semua salat lail. Jadi salat lail, istirahat sejenak, azan subuh, ba'da subuh pasukan itu pakai baju lagi, berangkat lagi. Pada saat musuh yang ada di seberang sana lagi capek-capeknya, ya. Lagi capek-capeknya. Jadi pertempuran hari keempat itu berjalan sangat singkat karena sebelum zuhur sudah selesai.
Karena apa? Karena ternyata keputusan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyegerakan pertempuran, tidak menunggu sampai waktu duha, apalagi menunggu waktu zuhur. Kalau kita bicara capeknya zuhur lah mungkin ya, baru bisa kita online lagi. Itu kira-kira kalau misalnya kita begadang sampai subuh, biasanya begitu. Nah, ternyata kemudian ini taktik yang jitu, karena pertempuran di seluruh pihak, dan Al-Qa'qa' mengajukan satu lagi misi, beraninya dia, ya, berikan aku pasukan lagi, aku akan tembus dan aku akan bukan panglimanya, maka aku akan kejar Rostamnya sendiri. Sehingga pada saat itu Sa'ad kemudian memberikan pasukan baru dari beberapa suku, kemudian pasukan inilah berangkat, dan ini berhasil menembus di tengah pertempuran sepanjang 4 km itu, dia berhasil menembus dan kemudian sampai ke garis pertahanan bodyguardnya Rostam. Dan disitulah kemudian 3 orang sahabat di antara mereka yang kemudian melemparkan lembing, ada yang melompat dari kudanya itu sampai ke Rostam, dan Rostam kemudian terbunuh di situ. Setelah terbunuh dari situ, pasukan yang tadinya tertib, pasukan yang tadinya masih sangat bersemangat untuk bertempur, kemudian seperti kehilangan kontrol. Satu-satunya jenderal yang tidak melarikan diri dari medan pertempuran hanya Jalianus. Yang lain itu kemudian menyelamatkan dirinya masing-masing karena berpikir dengan matinya Rostam ini kemudian tidak ada lagi harapan. Nah, inilah kemudian pada saat itu para sahabat sedang capek-capeknya karena pertempuran nyaris 2 kali 24 jam tanpa berhenti. Tetapi kemudian disemangati lagi oleh Al-Qa'qa' dan Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri bahwasanya berperang sedikit lagi kita akan memenangkan semuanya, bukan sekedar mereka mundur. Dan kemudian pasukan ini maju secara bersama-sama, dan kemudian berhasil banyak pasukan-pasukan yang tadinya mundur secara teratur, kemudian karena melihat pasukan muslimin datang bergelombang-gelombang lagi, banyak yang kemudian mati tenggelam di sungai Al-Atiq, ya. Ada yang kena panah, ada yang kemudian tenggelam karena ribuan orang mencoba berenang di satu sungai yang cukup deras, ya. Mungkin satu-satunya di antara pasukan yang selamat adalah pasukan yang berada di selatan jembatan kedua ini, karena kalau di jembatan yang ke atas itu maka airnya masih sedang tinggi-tinggi, sedang dalam-dalamnya. Itu mungkin sedikit gambaran tentang Qadisiyah, walaupun beberapa detail-detail saya tinggalkan, beberapa pidato-pidato saya khawatir waktunya tidak cukup, mungkin bisa dilanjutkan pekan depan di pertemuan berikutnya. Ya, ada beberapa pidato Al-Qa'qa' Sa'ad bin Abi Waqqas di antara pertempuran tersebut yang sangat menggugah, tapi nanti mungkin saya kumpulkan di pertempuran di slide berikutnya, karena setelah Qadisiyah ini Umar bin Khattab tidak juga memberikan restu untuk beristirahat bagi pasukan Sa'ad, karena pasukan itu terus diserang, terus dikejar sampai ke Ctesiphon, sekarang dekat Baghdad. Dengan seperti itulah kemudian kemenangan di Qadisiyah ini berbuah sempurna, kemenangan sempurna, karena kemudian dengan jatuhnya Ctesiphon, pasukan Sasanian kembali ke pedalaman Iran, maka seluruh Irak dari Basrah selatan, katakanlah belum ada kota Basrah, sampai ke Baghdad sekarang, hampir setengah dari Irak modern sekarang, itu kemudian jatuh ke tangan Islam dan tidak pernah direbut kembali. Jadi Umar bin Khattab tidak mengizinkan mereka istirahat, walaupun mungkin sebenarnya mereka sangat pantas untuk mendapatkan istirahat setelah pertempuran selama 4 hari, bisa disebut 4 hari 4 malam, karena tentu saja mereka berjaga-jaga di tengah malam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sedikit yang bisa saya share dari kesemangatan kepahlawanan umat Islam di masa yang lalu. Semoga kesemangatan itu terjemahkan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita sehari-hari, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.